Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu al-'azim. Al-ayat. Bapak dan saudara sekalian serta santriwati, hadirin hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sekali lagi panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang insya Allah menjadikan kita bahagia di malam hari ini, di majelis ini, insya Allah semuanya dalam kondisi sangat sehat walafiat nih Bapak, adik-adik semuanya, insya Allah. Semoga betul ini atas ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita semua. Dan kita selalu bermunajat memohon semoga ridha dan rahmat Allah selalu dan senantiasa terlimpah kepada kita semuanya. Amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpahkan pada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in pengikutnya. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, memenuhi dawuh dari pimpinan cabang Muhammadiyah Weru bahwa pada malam hari ini saya diminta untuk kembali berjumpa, bermuajahah dengan hadirin hadirat sekalian pada malam hari ini untuk bersama-sama mengkaji atau pengajian atau kajian yang disebut dengan PHIWM atau ada yang menyebutnya PHIM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Jadi untuk kesekian kali saya sowan di cabang baru ini untuk bersama-sama ngaji bareng terkait dengan PHIWM. Istimewa memang di Persyarikatan kita Muhammadiyah, kita sudah paham betul selaku umat muslim tentu rujukan utama kita adalah Al-Quran dan hadis. Tetapi kita perlu atau butuh cara untuk bisa memahami, memaknai dan syukur tahap demi tahap bisa menunaikan apa yang sudah difirmankan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan tersampaikan kepada kita menjadi risalah Islam ini. Dan itu Nabi Muhammad SAW sudah memberikan contohnya. Sekalipun memang dipersyaratkan untuk memiliki ilmunya, tetapi barangkali kalau secara umum ini diterapkan akan menjadi satu kesulitan tersendiri bagi kaum muslimin. Maka forum-forum seperti inilah yang sangat penting dan tentunya bisa diikuti oleh kita semuanya. Untuk apa? Untuk memahami, sekalipun mungkin ini sebagian kecil saja dari apa yang sudah difirmankan Allah, yaitu Al-Quran, dan juga sekian jumlah hadis yang sudah disabdakan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh Persyarikatan untuk memberikan kemudahan kepada anggota warganya, maka disusunlah ada MKCH, ada HPT yang sekarang sudah sampai jilid 3, jilid 2-nya lewat, masih kita tunggu disusun gitu. Jadi jilid 1-nya sudah, kemudian tiba-tiba jilid 3, nah jilid 2-nya kita perlu, namanya sudah terbit. Dan di antaranya yang lain untuk menjadi pedoman kita, yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah.
agar supaya apa, betul-betul kita warga Muhammadiyah ini betul-betul bisa menunaikan apa yang sudah menjadi tuntunan di dalam syariat kita, agama Islam. Kalau dalam PHIWM supaya kita betul-betul menjadi masyarakat muslim yang sebenar-benarnya, yang madani. Ya, sekarang kalau menjelang muktamar insya Allah bulan November, ya, beberapa saat lagi, tepatnya tanggal 15 November, puncak jargon yang Muhammadiyah yang berkemajuan, memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Tagarnya seperti itu. Pada kesempatan malam hari ini saya mengambil salah satu bagian yang kecil dari PHIWM. Tema besarnya adalah kehidupan bermasyarakat. Ini saya mengerucutkan tentang nek coro Jawane ngaten piye carane dadi tangga sing apik. Bertetangga dengan baik. Nah, orang Jawa biasanya mendahulukan kita, diri kita masing-masing. Piye caranya dadi tangga sing apik. Tidak sekedar bertetangga yang baik, tidak sekedar mengharapkan tetangga-tetangga kita itu juga baik. Tapi bagaimana kita itu menjadi tetangga yang baik. Kalau sudah demikian, insya Allah akan terbentuk kehidupan bermasyarakat antar keluarga yang menjadi tetangga. Nah, ini nanti menjadi baik. Kalau sudah baik, insya Allah masyarakat juga menjadi baik. Seperti program di cabang Murid adalah program Korea Toyibah. Nah, ini luar biasa. Dan pada kesempatan malam hari ini pun tidak kita ambil semuanya, kita mencoba nanti mengulas sedikit saja. Sebagian juga salah satu rujukan ayat ketika berbicara tentang tetangga dengan baik itu antara lain pada surat An-Nisa surat keempat ayat 36. Nah, kita awali dulu bagaimana Persyarikatan Muhammadiyah melalui PHIWM memberikan pedoman kepada kita bagaimana kita hidup bermasyarakat. Poin-poinnya adalah setiap muslim yang pertama tidak diberi angka, jadi boleh di nomor 1 dibalik nomor 2 tidak apa-apa. Ini poin-poinnya penting semuanya untuk kehidupan bermasyarakat, untuk dipedomani dan tentunya dilaksanakan. Setiap muslim harus menjalin persaudaraan dengan sesama. Sesama itu ya tonggo teparo, tetangga, anggota masyarakat yang lainnya. Setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan, contoh dalam bersikap baik kepada tetangga. Maka tadi saya sampaikan coro Jawa tepatnya ya, iya caranya tadi tonggo sing apik. Lebih rinci lagi yaitu bersikap adil dan baik kepada tetangga bahkan yang berlainan agama. Ya, mungkin ada tetangga kita bukan muslim. Dalam hubungan sosial haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia. Nguwongke bahasa Jawa kita itu. Nah, bahasa formalnya hak asasi manusia. Kemudian toleransi. Muhammadiyah itu tidak perlu diajari toleransi. Istilah ini sudah ada di dalam konsep bermuhammadiyah. Kadang-kadang Muhammadiyah pada satu waktu begitu dianggap kurang toleransi. Tetapi insya Allah Muhammadiyah sangat toleran. Konsepnya sudah ada di dalam kepribadian Muhammadiyah, sudah ada. Sekalipun tidak harus ditulis toleransi, baru di PHIWM ini secara tegas ditulis toleransi. Kemudian menepati janji dan sebagainya. Berikutnya melaksanakan gerakan jamaah dan dakwah jamaah.
ya termasuk juga jamaah sholat tentunya ya, sebagai wujud melaksanakan dakwah Islam menuju masyarakat Madani. Salah satu karakter Muhammadiyah itu dakwahnya jamaah, dakwahnya berjamaah. Tidak bisa dalam Muhammadiyah itu serta-merta rumongso paling Muhammadiyah maju dewi, itu tidak bisa. Secara berjamaah seperti yang kita laksanakan saat malam hari ini ya, tentunya dilaksanakan bersama-sama oleh pengurus cabang, dihadiri dari ranting, dari warga Muhammadiyah. Ini pokok, dasar pokok kita bicara pada malam hari tentang bertetangga, menjadi salah satu bagian bagaimana kita bisa menjalani kehidupan bermasyarakat yang berkemajuan, yang madani, yang baik, tentunya sebagai seorang muslim. Ini sudah diputuskan sejak tahun 2000, tahun 2022. Sudah lama, 22 tahun yang lalu. Diputuskan di Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta. Sama tadi poinnya hampir sama dengan yang saya bacakan di awal. Hanya ini lebih rinci. Misalnya ini, Islam mengajarkan agar setiap muslim warga Muhammadiyah ini menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama. Jadi sesama itu ya siapapun, tidak pandang bulu rasnya, sukunya. Kalau tidak demikian, mana mungkin Muhammadiyah bisa membuka cabang di luar negeri? Mana mungkin Muhammadiyah saat ini bisa membuka perguruan tinggi di luar negeri? Luar biasa. Mana mungkin bisa berkiprah dalam perdamaian dunia. Kita tahu tokoh kita bukan menokohkan, itu bukan mengkultuskan. Dahulu pimpinan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Din Samsudin ini kan menjadi utusan negara kita di dalam kegiatan dalam rangka menciptakan perdamaian dunia. Ini wujudnya. Jadi bermasyarakat itu tidak kemudian dilihat ketika berbicara tetangga. Ya, nanti kita akan lihat. Dan jadi maksudnya tonggo sing kaya mongko itu. Jadi mungkin saat kita membaca judul ya, jadi tonggo sing apik gampang. Yang penting rukun. Ya, kalau kita berpandangan bahwa tetangga itu cukup yang di sebelah kanan rumah kita, sebelah kiri rumah kita, sebelah depan belakang rumah kita. Ternyata tetangga itu ada yang juga secara regional, secara tempat itu, secara lokalitas itu jauh. Di Malaysia itu ya tetangga, tetangga antar negara, gitu. Ya sampai di seluruh dunia. Dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya, masing-masing dengan memelihara hak, masing-masing dengan memelihara hak. Jadi ada hak-hak tetangga. Ya kalau kita secara muslim ada hak-hak antar sesama muslim dan memelihara kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan yang non muslim. Ini dalam kehidupan bermasyarakat di negara kita yang berbineka tunggal ika, suku rasnya banyak. Maka tidak heran Muhammadiyah itu alhamdulillah dan insya Allah selalu diterima di mana saja. Kalaupun toh ada berita-berita terdahulu di beberapa tempat terjadi penolakan, ya, masih ada ya. Kalau bagi kita mau sejak dulu Kiai Haji Ahmad dalam mendirikan atau merintis Muhammadiyah saja langgarnya dibubarkan ya, sampai dirobohkan. Jadi nggak heran. Jadi ada saja orang-orang yang dislike, yang tidak suka, kemudian memprovokasi atau seperti itu sehingga kadang-kadang terkesan menghalangi bahkan memusuhi. Tetapi alhamdulillah semuanya selalu terselesaikan dengan baik. Ini yang lebih rinci. Ini yang perlu kita kaji. Barangkali sudah melaksanakan, kita sudah melaksanakan. Tetapi tentunya kita perlu tahu bahwa Muhammadiyah itu dalam memberikan pencerahan kepada warga Muhammadiyah itu sedemikian rupa sampai urusan hubungan dengan tetangga saja diberikan pedoman. Tidak hanya sekedar untuk
semangat mendirikan AUM, ya, amal usaha Muhammadiyah, baik di bidang pendidikan, di bidang ekonomi dan sebagainya, tetapi juga sangat memperhatikan kehidupan pribadi, kehidupan sosial bermasyarakat, dan juga budaya, kesenian dan sebagainya. Setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah, ini coba diperhatikan, setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah secara perorangan pun harus bisa menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga. Ini dicontohkan prinsip di dalam PHIWM itu. Bermurah hati. Murah hati itu ribet. Ya, lomo itu kadang-kadang buatan apa, buatan lomo ya Pak. Padahal kita berbaik hati, bersikap baik itu. Ini sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sesungguhnya di dalam beberapa riwayat hadis itu sedemikian rupa. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bagaimana Rasul itu memperhatikan seorang Yahudi. Ada hadisnya cukup panjang. Ini juga menjadi salah satu pengembangan kajian dari pihak IWM. Kalau di buku pihak IWM tidak ada, tidak disebutkan. Tapi memang tugas kita untuk memahami pedoman yang sifatnya global, belum rinci itu kita ya seperti ini, melalui kajian-kajian seperti ini. Bisa jadi ketika mengkaji tentang tetangga ini, tetangga akan berbeda. Ya, ada pengayaan-pengayaan yang lain. Lanjut kepada tetangga yang ingin menitipkan barang atau hartanya, dari bermurah hati. Menitip kewek diatur ya, nah, diberikan pedoman. Menjenguk bila tetangga sakit. Mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi keluarga diri sendiri. Menyatakan ikut bergembira, senang hati bila tetangga memperoleh kesuksesan. Yang terjadi kadang-kadang malah meri. Ya, tanggone sukses, tanggone iso bangun rumah apik, dicibir, dirasani. Ya sekarang kita ngerasani tangga, ngerasani apik dengan cara kita berupaya menjadi tangga yang baik. Menghibur dan memberikan perhatian yang simpatik bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan. Orang malah nyukur ya, karena ketidaksukaan itu kadang-kadang tetangganya mengalami kesusahan itu disyukur-syukur ya. Mungkin itu yang belum Muhammadiyah, belum punya PHIW. Kemudian menjenguk, melayat bila ada tetangga yang meninggal dan ikut mengurusi sebagaimana hak-hak tetangga yang diperlukan. Ini dalam kajian yang lebih rinci, nah bagaimana kalau tetangga kita itu bukan muslim, ya kita prinsipnya sesuai dengan prinsip-prinsip agama keyakinan kita Islam. Misalnya kita bantu ngangkat kursi, noto traktor, itu kan boleh dalam acara, mungkin ada acara layatan yang non muslim, tetapi tidak ikut puji-pujiannya, kan dibolehkan, karena itu bukan merupakan bagian dari ibadah mereka atau peribadatan mereka. Bersikap pemaaf, lemah lembut bila tetangga salah. Nah ini, jangan selidik menyelidiki keburukan-keburukan tetangga. Kemudian ini, insya Allah sudah sering ini yang berikut ini, membiasakan memberikan sesuatu seperti makanan dan oleh-oleh kepada tetangga. Kalau di Waru insya Allah saya percaya ya, suasananya, kebiasaannya masih jalan. Dari pergian sekarang saya menemukan ini ya terkait ini nanti ada mendahulukan hutang dulu atau nyumbang. Itu kan bagaimana kita bersikap pada tetangga. Nyaur utang kita dulu atau nyumbang. Mungkin punya hajatan, konggone mantu. Kadang-kadang malah ngutang untuk
seperti ini di Perserikatan Muhammadiyah diberikan pedoman. Alhamdulillah kita bersyukur. Jangan menyakiti tetangga. Yang menyakiti itu banyak hal ya, baik yang verbal. Verbal itu apa? Ya sekitar melok-melok, ya, menyakiti, bahkan ngantemi misalnya. Menyakiti ya bisa dengan lisan kita, dengan sikap kita, dan menyakiti. Bersikap kasih sayang dan lapang dada, menjauhkan diri dari segala sengketa dan sifat tercela. Berkunjung dan saling tolong menolong dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang tepat dan bijaksana. Dari satu poin yang cukup rinci ini sebenarnya masih banyak tentunya yang sudah pernah kita lakukan, atau bisa jadi apa yang disebutkan itu sudah ditinggalkan. Nah, makanya ini perlu kita kaji kembali dan kita tularkan pada keluarga kita. Nanti setelah dari sini cerita sama pasangan masing-masing, sama istrinya, sama anak-anaknya. Oleh tadi malam di gedung dakwah ini jebule dari tonggo sing apik iki yo memang harus dikaji ya. Tidak berjalan begitu saja ya. Dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil. Mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga, memberikan makanan yang halal. Nah, kalau kita memberikan makanan yang halal, jangan karena tetangga kita non-muslim kita berikan maaf, mungkin sate guguk misalnya, ya nggak boleh. Kita yang berikan yang baik, yang halal, perkara mereka diperbolehkan, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan agama Islam. Kita sudah final itu masalah seperti ini, la ikraha fiddin, ya, pertabayana rusyd dan seterusnya. Dalam hubungan sosial yang lebih luas, setiap anggota Muhammadiyah baik sebagai individu, keluarga maupun jamaah itu sesama warga, dan jamiah atau organisasi Muhammadiyah haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan. Ini rasa-rasanya kadang-kadang masih terasa sisa-sisa dari apa yang pernah kita lakukan ya, ketika pilkada kemarin. Nanti pasar di sini. Gitu, terasa. Ya kita yang mulai. Kalau ada masalah istilahnya harus ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu ya ketemu. Banget nih nek lurah. Nah, dengan apa menghentikan ya Pak. Maka kita yang harus proaktif sebagai warga Muhammadiyah, rekonsiliasi. Kalau rekonsiliasi harus ketemu, kalau ketemu ngomong-ngomong ya itulah upaya maksimal kita. Kalau ada salah, kalau memaafkan. Ya, kalau masih ada kekurangan bagaimana bersikap, ya disitulah rekonsiliasi itu penting, musyawarah. Tetapi tadi baik secara individu, keluarga maupun jamiah, melaksanakan gerakan jamaah dan dakwah jamaah sebagai wujud dari melaksanakan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat untuk perbaikan hidup baik lahir maupun batin, sehingga dapat mencapai cita-cita masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Walau sudah ada gerak jalan seperti cabang yang lain? Sudah, paling pertama kayaknya ya. Tanggal 11. Tanggal 11 ya. Iya, sekedar jalan sehat, tetapi itu dakwah jamiah. Di suka-suka dapat kritikan, ya kebablasan saja, karena pakai panggung ada hiburannya, ya kebablasan lakunya dikritis, dikritik ya evaluasi kita, introspeksi. Kita masih memakai baju Muhammadiyah. Artinya apa? Bagaimanapun Muhammadiyah masih dipandang baik dan kebaikannya itu masih menjadi teladan bagi masyarakat. Ya buktinya itu masih dikoreksi itu alhamdulillah. Coba kalau dijaga, oh jadi Muhammadiyah menurut orang, tapi tidak dikritisi. Wah betul, panitia dikritik, di setengah diproteskan. Sukarjo masalahnya gitu. Ya. Nanti baru ada. Nah, Sukarjo itu apa? ya. Karo Mungkin maksudnya apa kalau kompon itu juga bener kan kurang benar. Selanjutnya Bapak dan Saudara sekalian, hadirin yang saya hormati, pijakan utama kita ini surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas
inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ini pedoman utama kita. Kita itu sudah ditakdirkan, diciptakan ya, berpasang-pasangan, laki-laki seorang perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arafu. Ya. Nanti kalau kita kaji lita'arafu itu luas sekali. Bagaimana lita'arafu itu? Tidak hanya sekedar mengenal, saya mengenal ini Pak Sarwiji, ya. Tidak hanya mengenal nama, ya. Tidak hanya satu dua, tapi ta'arafu itu saling. Bisa jadi kita mengenal seseorang atau beberapa orang, tetapi bisa jadi kita dikenal orang tapi tidak mengenal orang. Tapi ta'arafu itu ada kesalingan di sana. Kalau itu sudah terwujud, masya Allah, ya, kita menjadi saudara. Dan ukurannya sekali lagi pijakan kita ketika melaksanakan nilai-nilai bertetangga ini adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu sekalian ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ya, waqawatiwikoyatan asal kata dari takwa itu. Menjaga, melindungi, menjaga diri ya. Dari apa? Dari apa yang gampangannya, dari yang hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya otomatis kalau sudah menjadi yang dilarang, kita perbuatan kita tentunya yang sebaliknya, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ada warning tentang berkeluarga tadi, ya mengasihi tetangga bukan menyakiti ya, membantu, memaafkan, lemah lembut dan sebagainya. Bahkan saya mencoba menelusuri lagi di dalam buku fatwa yang dikeluarkan Mas Tajih yang sekian jilid itu, ada loh pertanyaan, bagaimana hukumnya bila pohon tetangga itu menjulur ke pekarangan kita. Sampai seperti itu. Ada pertanyaannya. Nah itulah cara bertetangga. Maka jawaban utama ya atas pertanyaan, terus bagaimana dengan terhadap tetangga? Satu yang pokok adalah memuliakan. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dalam satu riwayat falayu'di jarahu, dan janganlah menyakiti tetangga. Dan seterusnya itu falyukrim dhaifahu. Yang berikutnya falyakul khairan aw liyasmut. Nah satu paket itu. Ya. Satu riwayat menyebut falyukrim sama falyukrim dhaifahu, falyukrim jarahu. Tapi satu riwayat Bukhari itu disebutkan falayu'di, dan jangan menyakiti. Maka konsep utamanya adalah bagaimana kita ya, untuk menjadi ya, supaya kita ini menjadi tonggo sing apik ya, cara kita adalah memuliakan tetangga. Kalau semuanya sudah memuliakan tetangga, tentu kita sudah dimuliakan tetangga kita. Perintah ini ada dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa badis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Maaf, ini ada beberapa kopasnya itu. Tulisannya jadi nggak pas, ada bulatan-bulatan. Maaf, tulisannya ada yang salah. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sekali lagi, basicnya adalah tauhid. Basicnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagaimana kita dalam bertetangga. Perintahnya diawali dengan dan berbuat baiklah kepada orang tua.
Kalau ini kita kaji lebih luas, sekalipun orang tua kita tidak muslim sekalipun, kewajiban kita menghormati orang tua. Saya cerita sedikit, ini masih berjalan proses masalahnya. Jadi saya di kantor itu kadang-kadang dapat tamu ya kadang-kadang aneh-aneh. Saya sebut aneh-aneh. Ada seorang mu'alaf ini mau menikah. Nah kebetulan mu'alaf ini ya sebut saja lah, saya kira tidak salah. Ada seorang aparat. Jadi seorang aparat TNI atau Polri itu kalau mau nikah itu harus dapat SIK. SIK itu apa? Surat izin kawin. Kalau orang tua belum mengeluarkan atau belum menandatangani SIK, nggak bisa nikah. Nah kebetulan ini ibunya belum mau tanda tangan, belum mau memberikan izin. Kebetulan ibunya belum ikut Islam atau agamanya bukan Muslim. Ini sampai yang bingung bukan yang bersangkutan, yang bingung kantornya Pak. Jadi yang konsultasi bukan yang bersangkutan. Yang bingung kantornya bagaimana memfasilitasi menyelesaikan masalah ini. Nah ketika bicara panjang lebar cari solusi ya ternyata di sini. Nah yang perlu menjadi pemahaman kita, ada masalah antara si anak dengan ibunya. Itu kalau bicara fikih udah nggak masalah. Seorang laki-laki itu nggak butuh wali. Nah, tapi kan disitulah kita harus memahami bahwa Islam itu hadir harus menjadi maslahat. Ini mu'alaf harus kita lindungi, harus kita santuni, harus kita bimbing. Jangan sampai sudah mu'alaf mau nikah susah gara-gara perbedaan agama ini. Ini buat bela kepada orang tua. Ternyata di sini letaknya. Dia kurang baik terhadap orang tuanya. Saya tidak tahu apakah karena beda agama itu kemudian sudah tidak mau berjumpa lagi dengan ibunya. Padahal sekarang dibutuhkan. Sampai detik ini belum bisa melaksanakan nikah dengan calonnya itu karena belum ada izin ibunya. Ada satu kasus lagi. Disitulah PR kita terhadap tetangga kita ya. Nanti akan kita ulas sedikit. Jenenge tombol sini. Ada yang datang juga, ini aneh juga, sudah menikah 16 tahun, tetapi datang ke kantor hanya karena pengen mengurus KTP-nya masih ditulis Kristen. Loh, kok iso? Jangan untuk surat nikah sekok KUA kok KTP-nya Kristen. Dia belum berani merubah karena tidak boleh sama ibunya. Ibunya seorang pendeta, dia seorang misionaris, sudah keliling se-Indonesia, mu'alaf, mau masuk Islam. Menunggu, mungkin persepsinya di situ, menghormati ibunya, kemudian meninggal, baru dia ngurus, mau masuk Islam. Nah, ini beberapa kasus seperti inilah bisa kita katakan, ya itu termasuk tetangga kita. Yang harus kita berikan perhatian, bentuk kasih sayang kita, bentuk perhatian kita, bentuk kita menolong tetangga kita. Itu tidak mudah menyelesaikan semacam itu. Jadi tidak sekedar sikap-sikap yang mungkin ada iri dengki dengan tetangga, itu sudah banyak jamak dan itu bisa setelah bertahap kita hilangkan sedikit-sedikit meskipun selalu ada. Berikutnya, berbuat baik kepada karib kerabat ya saudara-saudara dekat kita. Anak-anak yatim, Muhammadiyah sudah menjadi contoh, insya Allah sudah punya banyak panti yatim, banyak anak yatim yang kita ampuh, kita didik ya, masuk di pondok pesantren, kita dirikan pesantren untuk anak-anak yatim dan sebagainya. Orang-orang miskin demikian pula. Ini sudah jargonnya Muhammadiyah, Al-Ma'un, dengan kajian pertama yang utama oleh Kiai Haji Ahmad ketika mendirikan Muhammadiyah. Nah ini berbuat diterjemahkan wal jaril kurba wal jaril junubi, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ayatnya begitu bunyinya, tetangga dekat, tetangga jauh, dan seterusnya. Tidak saya lanjutkan terjemahannya, kita fokusnya di sini.
konteks kita hidup bermasyarakat, bagaimana menjadi tetangga yang baik. Ada salah satu ayat yang berkaitan erat, yaitu perintah untuk berbuat baik. Kepada siapa? Kepada al-jari bil qurba wal jari junubi, kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Nah ini, sebelum masuk ke sana, kita pahami dari beberapa pendapat. Misalnya tafsir Al-Azhar, Hamka. Hamka itu singkatan ya sebenarnya ya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dijelaskan pengertian tetangga dekat dan tetangga jauh dengan menyitir pendapat mufasir. Dijelaskan oleh Hamka bahwa tetangga dekat adalah tetangga yang seagama. Ya kalau kita podo Islami itu tetangga dekat. Jaril kurba itu podo agama. Sedangkan tetangga yang jauh adalah tetangga yang berbeda agama. Wajari junubi itu adalah berbeda agama. Ini menurut Hamka, bahwa penyebutan kedua-duanya secara bersamaan supaya sama-sama dihormati. Kenapa dalamnya disebutkan jaridil kurba wal jaridil junubi? Ya, meskipun dipahami oleh Hamka sebagai tetangga yang seagama dan yang tidak seagama, ya, supaya sama-sama dihormati. Ya sesuai umumnya ya, yang lazim terjadi saling menziarahi dalam suasana kegembiraan. Ini bahasanya beliau, saling melawat ketika ada yang sakit. Jadi boleh kita jenguk tetangga yang sakit meskipun beda agama. Ini satu paket berbuat baik tadi. Jaridil qurba wal jaridil junubi. Ya, kadang-kadang kita ngomong, kadang-kadang kita menyebutnya, ada masih menyebut kan kafir, nggak usah lah. Ya. Dalam satu riwayat Rasul berpesan mengutamakan akhlakul karimah ketika kita hidup bertetangga. Meskipun riwayat-riwayat ini derajatnya memang tidak sahih, tapi untuk muamalah bisa kita jadikan rujukan. Ada yang hadisnya hasan, ada yang hadisnya itu periwayatnya satu munfarid begitu. Ya. Tapi untuk amalan-amalan ini dalam konteks tarjih masih ditolerir istilahnya untuk dijadikan rujukan, selama tidak bertentangan dengan hadis-hadis lain yang mungkin derajatnya lebih tinggi. Ketika kemudian menjenguk ketika ada sakit dan saling menjenguk ketika ada kematian. Ini Hamka. Kemudian memerinci, membuat rincian bahwa muslim yang mukmin yang bertetangga dengan orang yang berbeda agama wajib lebih dulu memperhatikan ketentuan agama ini di dalam hidupnya. Bukan hanya suatu saat mengambil muka, jadi kurca, ya pamrih, ada pamrih, melainkan didorong oleh perintah agama. Yang di dalam agama itu kita tahu mana yang hal-hal yang baik, yang dosa, ada yang berpahala, yang halal dan haram, dan yang wajib dan sebagainya. Jadi berhubungan dengan selain agama sekalipun harus tetap berpegang teguh karena ini perintah agama tadi. Wa butulah waktu suku bisaan, terus kemudian tadi perintah untuk berbuat baik kepada tetangga tadi. Ini yang tadi saya singgung, dikutip juga oleh Hamka dalam tafsirnya bahwa Rasulullah SAW bertetangga dengan orang Yahudi di Madinah. Beliau selalu menunjukkan kemuliaan budi pekerti. Ya. Ini dalam satu riwayat hadis Bukhari dan juga di riwayat Ibnu Umar dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah menyembelih seekor kambing. Baru saja selesai menguliti, beliau sudah menyuruh khodamnya, pembantunya, untuk mengantar dagingnya ke rumah tetangga Yahudi itu. Kemudian beliau tanyakan kepada khodamnya itu, meyakinkan sampai 2 kali. Sudahkah engkau antarkan daging itu ke rumah tetangga kita yang Yahudi itu? Sampai ditanya 2 kali untuk meyakinkan. Ini contoh dari Rasulullah SAW terkait dengan tadi.
tetangga kita tadi. Nah kemudian berikutnya ini bicara tentang tetangga tadi, klasifikasi tadi saya judulnya. Nah, kita mengutip dari tokoh Muhammadiyah, salah satu tokoh Muhammadiyah. Saya kutip dari kuliah akhlaknya. Jadi punya diktat Bapak Yunahar Ilyas. Ini membuat klasifikasi tetangga itu berdasarkan hubungan keluarga dan. Nah kemudian muncul ada 3 jenis tetangga. Yang pertama tetangga yang mempunyai satu hak. Ini konsepnya beliau, yakni hak sebagai tetangga. Tetangga ini tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak seagama. Ia hanya punya satu hak dalam bertetangga. Ini menurut beliau. Kemudian yang kedua, tetangga yang mempunyai 2 hak, yaitu hak tetangga dan hak seagama. Ada kan hak sesama muslim, nah itu masuk ke sana. Tapi kalau yang pertama tadi tidak masuk, nah, ini buat juga agama. Yang ketiga, tetangga yang punya 3 hak, hak tetangga, hak seagama, dan hak keluarga. Ya, bisa jadi yang kita itu masih karib kerabat kita. Kenapa ini penting menurut beliau? Untuk menentukan prioritas. Tetangga yang mempunyai hak lebih banyak, tadi haknya kan ada 1, ada 2, ada 3. Yang memiliki hak lebih banyak mendapat prioritas dalam hal memberikan bantuan materi misalnya. Jika kita mempunyai keterbatasan, tetangga yang memiliki hubungan keluarga dan seagama menjadi prioritas. Misalnya kita mau memberi sesuatu, tapi nggak bisa dibagi rata, ya prioritas tadi. Yang haknya banyak ya diutamakan. Yang dekat berarti tadi. Kalau diterjemahkan tadi kan yang dekat, yang seagama. Tetapi juga ada tetangga yang memiliki hubungan nasab, tetapi berbeda agama. Menurut beliau, tetangga yang demikian mendapat hak prioritas perhatian, misalnya dalam hal menerima bantuan finansial dibandingkan tetangga yang tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak seagama. Sampai sedemikian rupa beliau memberikan konsep bagaimana bertetangga. Ada ya di masyarakat kita jenis-jenis tetangga semacam itu. Namun semua tetangga yang berbeda agama jika mengalami musibah kematian memperoleh perlakuan yang sama. Apa? Kita tidak yang menyolatkan. Ya, ini harus hati-hati. Beliau saya mengingatkan sedemikian. Ini tadi saya kutipkan dua pendapat saja bahwa ternyata kita harus paham betul bagaimana ketika kita akan menjadi tetangga yang baik, ya harus tahu betul jenis-jenis atau bentuk-bentuk klasifikasi tetangga tadi. Nah kemudian pada kesempatan malam hari ini, hadirin sekalian saya hormati, setelah kita bicara yang utama kita itu memuliakan tetangga, lah kemudian pertanyaannya caranya bagaimana? Ini secara umum dapat disampaikan bahwa memberikan hak tetangga itulah cara kita memuliakan tetangga. Apa saja hak-haknya? Nah, hak-haknya adalah Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Tabrani bersabda, hak tetangga itu adalah apabila ia sakit kamu menjenguknya. Kalau bicara hak berarti menjadi kewajiban pihak lain. Kalau itu menjadi haknya tetangga, itu menjadi kewajiban kita. Jika sakit, kamu menjenguknya. Apabila ia meninggal, kamu mengiringi jenazahnya. Hadirin hadirat yang saya hormati, ini yang saya kadang-kadang memperhatikan ini, atau kita perhatian dalam bahasa ini. Kamu mengiringi jenazahnya. Semoga diberi tidak seperti yang pernah kita saksikan atau saya saksikan di tempat lain. Kadang-kadang orang berlayar itu banyak yang layar, tetapi ketika jenazah diberangkatkan tidak ada yang ngiringi, cuma ambulan dan keluarga. Kadang-kadang keluarganya tidak semua. Ini. Tapi di tempat lain saya saksikan luar biasa masyarakatnya. Punya kebiasaan, bukan kebiasaan, dia sudah budaya gitu, sudah membudaya, sudah menjadi kebiasaan. Kalau ada layatan istilahnya, dia sampai makam. Jadi di makam itu bisa berjubel orang, diiringi. Ya.
Nah ini kalau di hadis tidak sekedar datang layak takziah, merasa sudah cukup ketika maaf. Nah, kita punya kebiasaan ya tetap bawa amplop ya sekalipun takziah nih. Sebabnya ada panci yang ditutup dengan taplak. Saya juga tidak tahu itu kenapa itu bukan kotak seperti kalau kita mantenan ya. Di mana-mana selalu pakai baskom dan ditutup taplak. Tempat kamu pakai kotak. Kalau perlu pakai kotak ya. Sebagian. Sebagian ya. Nah, kalau saya bagus, jadi jangan seolah-olah nak keluar kematian itu dengan baskom. Itu jadi pertanyaan nanti. Jadi satu hal yang dihukumi kan ini. Ya karena seperti itu data yang penting sudah nyumbang ya, ikut nyumbang dalam takziah ikut di situ. Kemudian cukup takziah selesai. Kadang ini tidak menyulatkan. Nah ini perlu menjadi perhatian kita. Itu hak tetangga mengiringi jenazahnya. Apabila yang membutuhkan sesuatu, ya dibantu. Nah, punya apa? Pinjam ya dipinjam. Tapi kadang-kadang ya tidak mudah ini. Tidak mudah itu ada beberapa hal ya. Wah kayak balik angel loh Pak. Kadang-kadang berpengaruh ini. Ya. Apabila tidak memiliki pakaian, kamu memberinya pakaian. Ini maksudnya menguatkan bentuk-bentuk apa yang bisa kita berikan. Ini konteksnya mungkin konteks ketika Rasulullah SAW hidup pada masanya. Apabila ia mendapatkan kebajikan, kamu mengucapkan selamat kepadanya. Ya, seperti tadi kita sampaikan, bukan malah mencibir atau bahkan menampakkan rasa tidak suka, rasa rivalitas, rasa bersaing dan sebagainya. Apabila mendapat musibah, kamu bertakziah kepadanya. Jangan engkau meninggikan rumahmu atas rumahnya. Nah, ini kadang-kadang beberapa di kajian begitu, ini maksudnya apa ya? Jangan engkau meninggikan rumahmu atas rumahnya sehingga angin terhalang masuk ke rumahnya. Apakah kita maknai tekstual seperti ini? Ya. Faktanya sekarang itu ya orang mau bangun rumah enggak tahu menaris enggak rembuk, pengen rumah tingkat jadi tingkat. Istilahnya buatan gagas, tonggo lagi kalin-kalingan atau tidak. Padahal luar biasa hadis ini menjadi petunjuk. Coba manakala memang dibutuhkan. Memang dibutuhkan rumah yang sehat itu cahaya masuk itu mudah. Kemudian aliran udara juga leluasa. Tidak sekedar seperti masalah di kota-kota besar. Sampai-sampai membangun rumah sehingga menutup akses masuk jalan rumahnya. Kan ada beberapa kasus itu. Sehingga harus lompat pagar, sehingga harus melipir. Hanya satu badan saja, punya kendaraan tidak bisa lagi masuk di rumahnya. Jadi ini ukuran, saya kira yang pertama ukuran. Sekedar udara dan cahaya saja kita tidak boleh menghalangi, apalagi akses jalan. Mungkin kalau di luar ya sebenarnya masih leluasa ya. Masing-masing rumah itu ya punya pekarangannya ombo-ombo gitu ya. Bicara tekstual ini tidak masalah. Tetapi ketika sekali panjenengan longgar ombo-ombo gitu, tapi ketika ada pekarangan yang ada di belakang rumah panjenengan atau rumah kita tidak kita beri akses jalan, ini lebih daripada ini. Belum lagi kalau urusan mengukur luasan tanah dan sebagainya bisa jadi masalah misalnya. Dan janganlah kamu menyakitinya dengan bau periukmu kecuali kamu membelinya sebagian dari masakan itu. Ini kan ada yang berbatis ya. Cukup timbon-boni wae kan begitu. Mungkin ini masak dengan wae dhewe kurang apa tidak bermaksud timbon-boni kan. Ya, ini maksudnya dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Atau dengan pemahaman lain sedemikian rupa bagaimana kita itu memuliakan tetangga. Ajaran Islam itu yang dipedomankan oleh Muhammadiyah kepada warganya itu sampai ini dikutip ya, untuk dikaji bareng-bareng dan tentunya dilaksanakan bersama-sama. Ya bisa jadi oleh kajian tetangga mudah aku saya tonggo sing apik. Ya maaf, jadi jenengan sudah baik, tapi ada yang belum baik mungkin di keluarga kita, di negara kita. Nah, tugas kita setelah mengetahui ini, nanti jenengan nantikan, duit sepuluh itu
di dalam Islam itu luar biasa, mengatur sampai bagaimana kita menjadi tetangga yang baik. Ya. Nah, kita masuk ke terakhir ini yang akan saya sampaikan, surat An-Nisa ayat 36 tafsirnya ini. Saya langsung saja ke berbuat baik tadi, wajari tilkulba wajari junabi. Ini saya kutipkan dari salah satu tafsir, yaitu Ibnu Katsir yang mengutip beberapa hadis. Ini akan saya sampaikan. Di sini juga dikaji klasifikasi tetangga. Ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, mengutip dari pendapat Ali ibnu Abu Thalhah yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan jari bil kurba ialah tetangga yang antara kamu dan dia ada hubungan kerabat. Ini menurut Ali ibnu Abu. Beda ya dengan tadi Hamka dan Bapak Yunahar Ilyas tadi, berbeda. Sedangkan jari junubi ialah tetangga yang antara kamu dan dia tidak ada hubungan kerabat. Nah, ini kemudian diikuti oleh beberapa mufasir atau ulama yang lain. Kalau Abu Ishaq yang meriwayatkan dari Nauf al-Bakali memaknai jari bil kurba adalah tetangga yang muslim. Kalau jari junubi yakni yang beragama Yahudi dan Nasrani. Ini juga diikuti oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim. Ibnu Abu Hatim sama dengan tadi yang di pendapatnya Hamka. Ini ya, ada lagi pendapat yang disebut jari dil kurba itu siapa? Menurut Jabir al-Jufi itu yang dimeriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari Ali dan Ibnu Mas'ud, jari dil kurba itu istri. Kok bojo kok dia tahu kok ini? Istri itu jari dil kurba. Kemudian jari dil junubi itu teman seperjalanan. Nah, kita juga ini kenapa nggak tahu ini maksudnya apa ini? Ibnu Katsir mengutip pendapatnya Jabir al-Jufi yang menafsirkan memaknai jari dil kurba itu istri, jari junubi itu teman seperjalanan. Nah, ini klasifikasi juga yang perlu kita ketahui. Jadi kalau dia berpendapat seperti ini ya berarti mengikuti pendapat-pendapat ini. Nah, kemudian Ibnu Katsir juga mengutip beberapa hadis yang menganjurkan berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya yang pertama, ini yang agak terkenal ini. Saya sebutkan matanya saja, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Jibril masih terus berwasiat kepadaku mengenai tetangga, hingga aku menduga bahwa Jibril akan memberinya hak mewarisi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya masing-masing dari Ibnu Zaid, Ibnu Abdullah, Ibnu Umar dengan lafaz yang sama. Di sini diceritakan di hadis lengkapnya itu, sahabat Rasul itu melihat Rasul itu kurang nyaman. Biasanya orang yang sowan pada Rasulullah SAW bertanya apa atau berbicara dengan Rasul itu tidak berlama-lama dalam sikap berdiri. Biasanya kamu duduk dulu baru matur gitu, atau baru berbicara. Nah, ini tidak. Jadi ketika bersabda demikian ini, saat itu sahabat Rasul melihat Rasul itu berbicara dengan seorang laki-laki cukup lama, berdiri lama. Setelah selesai baru ditanya oleh sahabat itu, ya Rasulullah, siapakah laki-laki itu? Nah, cara bahasa kita itu kok sopan, kok nggak sopan dengan Rasulullah, kok sampai ngajak bicara sampai lama berdiri. Kemudian Rasul mengatakan, tahukah kamu siapa dia? Dia adalah malaikat Jibril. Jadi banyak memberikan nasihat bagaimana harus memuliakan tetangga. Sampai-sampai Rasul itu menyampaikan bersabda ini, Jibril masih terus berwasiat kepadaku mengenai tetangga, hingga aku menduga bahwa Jibril akan memberinya hak waris. Jadi diajarkan oleh Jibril bagaimana menjadi tetangga yang baik. Rasulullah sangat menduga, ojo-ojo
duwe hak waris. Nah, kan luar biasa tetangga itu cara dimuliakannya. Yang hadis kedua sama yang dikutip ya. Kemudian yang hadis ketiga, Rasul bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah ialah orang yang paling baik kepada temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah ialah orang yang paling baik kepada tetangganya. Tetapi hadis ini gharib. Gharib itu apa? Asing, jadi nggak biasa, nggak. Gharib atau bisa dikatakan perawinya gharib, ya. Jadi tidak kurang dikenal di kalangan ahli hadis. Ada lagi ini yang juga hadisnya yang tadi sampaikan, ada hadis munfarid, ini juga dikutip oleh Ibnu Katsir. Memang di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir banyak mengutip hadis dengan berbagai macam tingkatannya. Rasul pernah bersabda, seorang lelaki tidak boleh kenyang tanpa tetangganya. Seorang lelaki tidak boleh kenyang. Jadi maksudnya apa? Ya, makmur, sukses, suki itu ya tombolnya ya diperhatikan, kan pemahamannya begitu. Ini terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Nanti yang lain akan kita kopikan, nanti Pak Sarwiji bisa dibaca, karena yang lain insya Allah menjadi pengayaan kita dalam kajian. Ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita memuliakan tetangga. Ini Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, bagaimanakah menurut kalian perbuatan zina itu? Mereka menjawab, perbuatan haram yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Zina tetap diharamkan sampai hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bila seseorang lelaki berbuat zina dengan 10 orang wanita, hal ini lebih ringan baginya daripada ia berbuat zina dengan istri tetangganya. Rasulullah SAW bertanya pula, bagaimanakah menurut kalian perbuatan mencuri itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya dan ia tetap haram sampai hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya bila seseorang lelaki mencuri dari 10 rumah, hal ini lebih ringan baginya daripada ia mencuri dari rumah tetangganya. Ini mohon maaf harus jadi perhatian ini. Ini untuk semakin terlak begitu, berarti oleh zina sing ringan. Enggak, berarti boleh mencuri ya hukuman enggak. Ini konteksnya adalah bagaimana kita bisa menjaga ending ya, akhir dari kajian kita ini saya kaitkan dengan tadi pokok tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana ketakwaan kita ini juga bisa berpengaruh tidak hanya diri kita masing-masing tapi juga kepada tetangga. Kita hindarkan tetangga kita dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang mencelakakan, hal-hal yang merugikan. Ya ini salah satu hadisnya. Bukan berarti boleh zina terhadap 10 ringan. Apa zina kalau kebobon mulai. Ini logika yang keliru. Maka kita sudah perlu ilmu mantik namanya. Ya. Berlogika yang tepat terhadap nas-nas yang ada. Ya. Saya kira demikian Bapak dan Saudara sekalian kajian kita pada malam hari ini terkait dengan bagaimana kita menjadi tetangga yang baik. Tentu kita berharap apa yang sudah kita laksanakan semoga sudah sesuai. Kalaupun belum sesuai, mari kita memperbaiki diri, selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini bisa kita tularkan di lingkungan kita masing-masing. Khususnya pada malam ini kita mengkaji atau caranya jadi pembosing apik. Ternyata pedomannya luar biasa. Islam itu sumulia. Ajaran Islam itu salah satu karakternya adalah sumulia, melingkupi seluruhnya. Jadi sampai yang hal yang kecil-kecil itu diatur. Yang belum tentu di ajaran lain itu ada, belum tentu ada. Tapi di Islam betul sumulia, sempurna ya. Jadi akmaltu lakum dinakum itu bukan isapan jempol, itu betul-betul pernyataan ya yang luar biasa dan menjadi keyakinan
kita semua. Dengan pemahaman ini dan pelaksanaan kita di kehidupan kita, semoga betul-betul kita itu turut mewujudkan masyarakat yang muslim yang sebenar-benarnya, menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang berkemajuan, masyarakat yang mencerahkan. Kiranya cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Nasrun minallah, wafatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.